Sejak memasuki tahun 2022 hingga saat ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan berbagai macam isu sensitif. Mulai dari aturan seluruh lapisan masyarakat harus memiliki jaminan kesehatan karena beberapa syarat urusan surat menyurat harus menggunakan jaminan kesehatan. Setelah itu, isu yang cukup tumpang tindih dan benar-benar meresahkan, bahkan menyiksa rakyat, di tengah pemulihan perekonomian yang terpuruk akibat pandemi, masyarakat harus kembali mengencangkan tenaga dan pikiran untuk memenuhi kebutuhan karena naiknya bahan bakar minyak dan logistik. Belum berhenti kekisruan akibat beberapa isu tersebut, baru-baru ini tersiar kabar mengenai penundaan pemilu yang otomatis tertambahnya masa jabatan presiden. Hal yang memang dikejar dan dicoba untuk dijatuhkan. Beberapa hal yang terjadi ini tidak lepas dari adanya dalang yang sudah mengatur skenario agar sentimen masyarakat tertuju pada satu kepala dengan kekuasaan tertinggi di negeri ini, yang membuat citra dan segala kebijakannya dipandang buruk oleh masyarakat. Padahal dalam satu negara ada beberapa lapisan untuk mencapai puncak kekuasaan tertinggi, atau bisa dibilang sebelum naik ke presiden harus melewati lembaga-lembaga pemerintah terlebih dahulu, di mana orang-orang yang bermain berada di dalamnya. Baru-baru ini kami mendapatkan pesan dari leluhur yang berisi, Nusantara lagi gonjang-ganjing, satriya piningit diubengi Sengkuni. Wong apik rep digawe cilaka, Sengkuni wis wani terang-terangan ngetokke olone. Satriya sing ngerep mbangun kamulyan dikroyok percilan-percilan sing didalangi bopone Sengkuni. Bila diartikan dalam bahasa Indonesia, berarti Nusantara sedang berguncang. Satriya piningit dikelilingi Sengkuni. Orang baik akan dibuat celaka. Sengkuni sudah mulai berani terang-terangan mengeluarkan kejelekannya. Satriya yang akan membangun kesejahteraan dikeroyok anak buah yang didalangi oleh ayahnya Sengkuni. Dalam sejarah pemerintahan Indonesia, pernah pada suatu masa Indonesia dipimpin oleh presiden yang cukup lama berkuasa. Tentu saja banyak hal yang terjadi ketika periode ini berlangsung. Setelah masa Orde Baru, itu sudah tidak ada isu-isu atau selentingan kabar mengenai harta kekayaan yang ditinggalkan merupakan milik negara dan dikelola secara pribadi. Sudah berkembang luas di masyarakat dari dulu hingga saat ini. Melihat gaya dan kepemimpinan presiden saat ini yang tidak pandang bulu dan beberapa tahun terakhir ini menjadi sangat tegas, tentunya hal ini cukup mengusik para Sengkuni karena ada beberapa aset besar yang mulai diambil alih oleh negara dan mungkin banyak ancaman untuk diambil sumber kekayaan yang sudah dinikmati selama puluhan tahun. Siapapun yang mengalami semacam ini tentunya akan melakukan berbagai macam cara untuk melindungi sumber kekayaannya. Mungkin beberapa gonjang-ganjing yang terjadi beberapa tahun belakang ini dan makin membabi buta pada tahun 2022 ini merupakan skenario yang sudah kami sebutkan tadi. Taktik politik dari segala macam lini mungkin sedang akan gencar dilakukan untuk menumbangkan
dan menggagalkan pengambil alian segala kekuasaan yang dimiliki. Percilan-percilan yang dimaksud adalah beberapa orang yang memiliki jabatan dalam pemerintahan, yang diberi mandat dan kekuasaan, tetapi menggunakannya untuk berbalik menyerang pemimpinnya sendiri. Tidak lain, hal ini terjadi karena hasutan Sengkuni dengan berbagai macam iming-iming agar mau menjalankan perintah dan keinginannya. Tetapi Satrio Piningit tidak mungkin dan tidak akan pernah tergoyahkan dengan segala macam gimmick yang dilakukan oleh Sengkuni dan percilan-percilannya. Karena di samping niat baik dari Satrio Piningit untuk mensejahterakan rakyat dan mengentaskan Nusantara dari keterpurukan, pasti akan ada dukungan oleh alam semesta dan doa dari orang-orang yang mengetahui dan mendukungnya. Tidak lupa juga dari dukungan Sang Hyang Tunggal atau Tuhan Yang Maha Kuasa dan leluhur-leluhur di belakangnya.